Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali di video kali ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk para subscriber, mudah-mudahan semua urusannya, semua perkaranya diberikan kemudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan membahas bab toharoh, bab sesuci. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak videonya, jangan di skip, tonton sampai selesai agar jangan salah paham. Gimana videonya? Kita lihat videonya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas bab toharoh. Pertanyaan bab toharoh ini nomor 41. Bagaimana hukumnya israf atau berlebihan dalam wudu atau mandi? Misalnya membasuh muka atau tangan lebih dari 3 kali basuhan yang sudah mencukupi. Jawabannya, jika air tersebut milik sendiri atau air mubah, maka hukumnya makruh. Dan jika air tersebut bukan milik sendiri, misalnya air yang disiapkan untuk berwudu, air waqafan dan lain-lain, maka hukumnya haram. Referensi dari kitab Kashifatus Saja, Shahifah 35. Wa makruhatul ghusli wal wudu'i arba'atun. Al-israfu fil ma'i wa huwa akhdhu ziyadatin amma yakfil udwa wa illam yazid 'ala salasi. Atau di kitab I'anatut Talibin juz 2 Shahifah 51. Wa minhum man labisa 'alaihi bi kathrati isti'malil ma'i fi wudu'ihi. Wadzalika yajma'u makruhatin arba'an al-israfa fil ma'i idza kana mamlukan aw mubahan, amma idza kana musabbalan lil wudu'i fahuwa haramun. Jadi kalau kita berlebihan di dalam berwudu, misalkan membasuh muka lebih dari 3 kali atau membasuh tangan lebih dari 3 kali, bila mana air sendiri maka itu hukumnya makruh. Akan tetapi apabila air itu air waqafan maka itu hukumnya haram. Pertanyaan nomor 42. Mandi wajib belum sempurna, sebagian tubuh belum terbasuh, kemudian melakukan wudu sehingga anggota tersebut terbasuh saat wudu. Apakah hal tersebut sudah dianggap cukup? Jawabannya sudah cukup. Referensi dari kitab yaitu Al-Fatawil Kubra juz awal Shahifah 42. Su'ila amman igtasala wa nasiya lum'atan min a'dha'i wudu'ihi thumma tawaddu'a faghtasalat hal yakfi dzalika amla, fa ajaba bi annahu an ata bi wudu'ihi la bi qasdin naqliyati irtafa'a bihi hadathul lum'ati wa illa fala yartafi'u bihi. Jadi ada sedikit kekurangan ketika bermandi wajib dan disempurnakan ketika berwudu, maka itu dianggap cukup. Baiklah, pertanyaan yang nomor 43. Bagaimana hukumnya potong kuku, potong rambut, donor darah dan lain-lain ketika sedang hadas besar? Jadi kita mempunyai hadas besar nih, bagaimana hukumnya kita bila mana potong rambut, potong kuku ataupun lain sebagainya, donor darah? Jawabannya hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh. Ketika punya hadas besar, maka makruh potong kuku, potong rambut. Referensi dari kitab Nihayatuz Zain, Shahifah 31. Wa man lazimahu ghuslun yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi walau daman aw sya'ron aw dhufron hatta yaghtasila. Atau dari Hasyiah Jamal juz 2 Shahifah
96. Qala fil ihya'i wa yanbaghi lil insani alla yuzila syai'an min sya'rihi aw yaqussa adhafirahu aw yahliqa ra'sahu aw anatahu aw yukhrija daman aw yubayyina juz'an min nafsihi wa huwa junubun. Itu hukumnya makruh. Pertanyaan nomor 44. Bersentuhan kulit dengan orang sejenis namun sudah operasi dan berganti kelamin, apakah membatalkan wudu? Ketika kita bersentuhan kulit dengan orang yang sama-sama laki-laki, akan tetapi dia sudah merubah diri menjadi perempuan dan operasi kelamin menjadi perempuan, apakah itu bisa membatalkan wudu? Jawabannya tidak membatalkan wudu. Referensi dari Bujairimi Alal Khatib juz 1 Shahifah 186. Wa waqa'a as-su'alu amma law tasawwara waliyun bi surati imra'atin aw musikha rajulun imra'atan hal yanqudu aula fa ujiba anhu bi anna adh-dhahira fil awwali adamun naqdi lil qat'i bi anna 'ainahu lam tanqalib. Jadi tidak membatalkan wudu ya. Kita bersentuhan dengan sama-sama laki-laki akan tetapi sudah merubah diri menjadi wanita gitu, tidak membatalkan wudu karena pada hakikatnya dia adalah laki-laki. Pertanyaan nomor 45. Bagaimana hukumnya mengeringkan air wudu? Mengusap dengan handuk setelah melakukan wudu. Ketika kita berwudu, lalu air wudunya yang ada di muka, yang ada di tangan, kita usap dengan menggunakan handuk, itu hukumnya bagaimana? Jawabannya sebaiknya tidak dilakukan kecuali ada hajat. Jadi jangan dilakukan, jangan menggunakan handuk ketika sudah berwudu, jangan dilap-lap begitu ya. Referensi dari kitab Al-Muhaddab juz 1 Shahifah 19. Wa yustahabbu alla yunashifa a'dha'ahu min balalil wudu'i. Tahu dari kitab Majmu' Syarah Muhaddab juz 1 Shahifah 462. Far'un fi madzahibis salafi fi tanshifi qad dzakarna anna as-sahiha fi madhhabina annahu yustahabbu tarkuhu wa la yuqalu at-tanshifu makruhun. Jadi itu sebaiknya tidak boleh terkecuali ada hajat, misalkan sangat dingin sekali. Kalau misalkan tidak dilap dengan handuk ataupun tidak dicecepin, itu akan sangat dingin sekali, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat ya sebaiknya jangan. Pertanyaan nomor 46. Apakah mencukupi satu kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan sekaligus najis? Jadi misalkan kita berwudu nih, di tangan kita itu ada najis. Jadi yang kita inginkan itu membasuh tangan dalam wudu sekaligus membersihkan najisnya. Bagaimana itu hukumnya? Jawabannya, menurut pendapat yang kuat, hanya berhasil menghilangkan najis dan tidak dapat menghilangkan hadas. Menurut pendapat yang lain berhasil dan mencukupi. Jadi ikhtilaf ya. Bila mana tangan kita ada najisnya, kita berwudu nih, kita mengusap tangan, membasuh tangan, niatnya berwudu dan sekaligus menghilangkan najisnya, itu ikhtilaf. Ada yang sekaul adalah hanya menghilangkan najis dan yang lain adalah bisa menghilangkan najis dan bisa menghilangkan hadasnya. Referensi dari kitab Kifayatul Akhyar juz 1 Shahifah 39. Wa hal yartafi'u hadatsuhu aidan fihi khilafun. Ar-rajihu 'inda ar-rafi'i annahu la yartafi'u hadatsuhu war-rajihu fi ziyadati ar-rawdati annahu yartafi'u hadatsuhu. Dan di kitab Majmu' Syarah Muhaddab juz 1 Shahifah 334, al-hadasu awil janabati fihi wajhani asahhuma yathuru wasani la yathuru.
Jadi ikhtilaf di situ ya. Baiklah, pertanyaan yang nomor 47. Apa saja faedahnya siwakan? Siwakan itu susur ya. Jawabannya, siwakan mempunyai faedah. 1. Membersihkan mulut, mendapatkan ridhonya Allah, memutihkan gigi, menghilangkan bau mulut, menguatkan gigi, menghilangkan dahak, mencerdaskan otak, dan lain-lain sebagainya. Jadi bersiwak itu faedahnya sangat banyak sekali. Maka kita harus rajin-rajin bersiwak. Referensi dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, Shahifah 19. Faidatun min fawaidis siwak annahu yutahhirul fammi wa yurdir rabba wa yubayyidul asnana wa yutayyiba raihatal fammi, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah faedah-faedah siwak, sangat banyak sekali. Selanjutnya pertanyaan nomor 48. Bolehkah seorang mandi junub dan sekaligus niat mandi Jumat? Jadi kita punya junub nih dan kita mau mandi junub sekaligus mandi Jum'ah. Itu apakah boleh? Jawabannya boleh dan keduanya berhasil. Meskipun yang lebih utama dilakukan sendiri-sendiri. Jadi yang lebih utamanya sendiri-sendiri, mandi junub, setelah mandi junub mandi Jumat. Tapi untuk digabung juga boleh. Referensi dari kitab I'anatut Thalibin, juz 1, Shahifah 49. Far'un lawi tasala li janabatin wa nahwi jum'atin biniyatihima hasala. Jadi berhasil mandi junubnya dan mandi Jum'ahnya asalkan diniati dua-duanya. Selanjutnya pertanyaan nomor 49. Istinja dengan kertas atau tisu itu apa mencukupi? Jadi banyak di kota-kota, di hotel-hotel, kita ceboknya dengan tisu. Bahkan bukan dengan batu. Itu apakah mencukupi? Jawabannya mencukupi. Referensi dari kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ati, juz 1, Shahifah 84. Ammal waraqul ladzi la yasluhu lil kitabati fa innahu yajujul ijtimaru bihi biduni karahatin. Dan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, Shahifah 44. Faidatun yajuzul istinja'u bi awraqil bayadil khali an dzikrillahi ta'ala kama fil i'abi. Jadi boleh ya, mencukupi kita beristinja, cebok, bersuci dari kotoran menggunakan tisu. Pertanyaan yang nomor 50. Seseorang yang digigit anjing, secara otomatis najisnya anjing masuk sampai dalam daging, bahkan tidak menutup kemungkinan terbawa aliran darah. Bagaimana cara mensucikannya? Misalkan kita tergigit anjing nih, di kaki lah. Nah, itu secara otomatis najisnya itu masuk ke dalam daging ya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan itu najis-najisnya itu mengalir, terbawa aliran darah. Itu bagaimana cara mensucikannya? Jawabannya cukup membersihkan dan mensucikan bagian luarnya saja. Tidak usah di dalam-dalam ya. Referensi di dalam kitab Fathul Jawad, Shahifah 25. Wa'addatul kalbi yakfi ghuslu zahiriha. Alhamdulillah teman-teman, 10 pertanyaan dan jawabannya sudah selesai. Saya minta dukungannya semua teman-teman untuk subscribe dan untuk like. Dan bila mana ada pertanyaan silahkan di komentar saja. Dan bila mana dirasa manfaat silahkan di share. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya, dalam pembacaan kitabnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.